Makrifat menurut pandangan tokoh ahli tasawuf dan penjelasannya secara terperinci. Dalam dunia tasawuf, makrifat berasal dari kata bahasa Arab, arafa yang berarti mengenal. Namun, secara istilah, makrifat bukan sekadar tahu, melainkan pengenalan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mata hati, basyirah. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai makrifat menurut pandangan para tokoh sufi terkemuka. 1. Imam Al-Ghazali, makrifat melalui cahaya ilahi. Bagi Al-Ghazali, makrifat adalah puncak dari segala pencarian manusia. Beliau membedakan antara ilmu, pengetahuan logika, dan makrifat, pengetahuan intuitif. Pintu hati. Menurutnya, makrifat tidak didapat melalui belajar di kitab, melainkan melalui kasif, terbukanya tabir. Ketika hati seseorang sudah bersih dari kotoran duniawi, Allah akan memancarkan cahayanya ke dalam hati tersebut. Pengenalan diri. Al-Ghazali menekankan prinsip, siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dengan menyadari kelemahan dan kefanaan diri, manusia akan sampai pada pengenalan akan keagungan Tuhan. 2. Zunnun al-Misri, Bapak Makrifat. Beliau dianggap sebagai tokoh pertama yang merumuskan konsep makrifat secara sistematis. Ia membagi pengenalan Tuhan menjadi 3 tingkatan. Makrifat awam. Mengenal Tuhan melalui kalimat syahadat, iman standar. Makrifat mutakalimin. Mengenal Tuhan melalui dalil logika dan argumen akal. Makrifat sufi. Mengenal Tuhan melalui sifat-sifatnya dan kehadirannya secara langsung di dalam jiwa. Aku mengenal Tuhanku melalui Tuhanku sendiri. Jika bukan karena Tuhanku, aku tidak akan pernah mengenalnya. Zunnun al-Misri. 3. Syekh Siti Jenar, makrifat sebagai penyatuan. Seperti yang didiskusikan sebelumnya, bagi Siti Jenar, makrifat adalah kesadaran tertinggi bahwa tidak ada yang benar-benar eksis kecuali zat Tuhan. Manunggaling Kawula Gusti. Makrifat di sini adalah hilangnya sekat antara hamba dan pencipta. Ia memandang bahwa ruh manusia adalah percikan dari cahaya Tuhan, Nurullah, sehingga makrifat adalah proses, kembalinya, kesadaran ruhani tersebut kepada asalnya. 4. Ibnu Arabi, Wahdatul Wujud. Ibnu Arabi membawa konsep makrifat pada ranah filsafat yang sangat dalam. Kesatuan wujud. Bagi beliau, orang yang mencapai makrifat adalah orang yang menyadari bahwa alam semesta ini hanyalah cermin atau bayangan dari wujud Tuhan yang satu. Insan kamil. Manusia yang telah mencapai makrifat sempurna disebut sebagai insan kamil, manusia sempurna, yang menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk. Tahapan mencapai makrifat, metode tasawuf. Untuk mencapai derajat makrifat, seorang penempuh jalan spiritual, salik, biasanya harus melewati 4 tangga berikut. Tahapan, penjelasan. Syariat, hukum lahiriah, salat, puasa, zakat. Dasar yang harus kuat. Tarekat, jalan spiritual, zikir, pembersihan hati, bimbingan guru. Hakikat, mengetahui kebenaran sejati di balik ibadah lahiriah. Makrifat, pengalaman langsung bertemu mengenal Allah, puncak tujuan. Ciri-ciri orang yang mencapai makrifat. Seseorang yang telah sampai pada makam, kedudukan, makrifat biasanya menunjukkan tanda-tanda berikut. Zuhud. Tidak lagi terikat oleh kecintaan pada dunia. Ketenangan abadi. Tidak mudah goyah oleh pujian maupun hinaan manusia. Kemanisan ibadah. Melakukan perintah Tuhan bukan karena takut neraka atau ingin surga, tapi semata-mata karena cinta kepadanya. Ma'rifatullah. Selalu merasa diawasi, murakabah, dan melihat jejak Tuhan dalam setiap kejadian di alam semesta.